pernah mendengar bahwa Al-Fatihah itu adalah obat dari segala penyakit, sehingga begitu bangun tidur pengen minum ditiupkan Al-Fatihah. Tapi ada yang mengatakan dari segi medis meniup makanan itu adalah tidak baik. Jadi bagaimana kontradiksi dari satu dan yang kedua? Satu dulu Pak, kejawab nanti ya. Antara ahli medis dan ahli kolbu itu memang beda mazhab. Tapi yang beruntung yang mengerti ilmu kolbu plus mengerti ilmu cara niup. Orang baca Quran niupnya bukan gitu Pak. Ada caranya. Mau diajarin Pak. Bahasa Arabnya yanfuth. Gitu beda. Itu bukan tiupan. Itu mindahin CO2 itu. Yanfuth itu tiupan yang tidak ada rasa geraknya. Gitu. Yanfuth. Mirip-mirip. Maka beberapa silat saya lihat itu dia punya latihan nafas, tapi itu lebay juga ya. Ini nggak apa-apa juga sih. Gimana? Ternyata bukan hanya itu yang penting. Bapak kalau saya kirimin WA, saya bilang, Bapak hebat ya, ahli tahajud, mujahid fisabilillah, semangat Pak. Tapi saya bilang, cemen lo, soalim. Itu di WA. Kalau Bapak baca ada efek nggak? Ngefek ke badan nggak? Waktu pengurus diteror waktu 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, karena mencoba menetralisir kajian, itu WA bikin rusuh itu Pak, bikin gundah. Benar nggak? Kalimat-kalimat itu punya energi kalau dibaca. Apalagi kalau dilafazkan, apalagi kalau dihembuskan. Kenapa? Karena energi-energi yang ada di situ dia bisa tersimpan. Coba lihat flash disk, dia bisa nyimpan data. Handphone bisa nyimpan data, maka semua benda-benda itu bisa nyimpan energi, data-data itu. Semuanya bisa nyimpan data. Kenapa sendal Imam Ahmad itu bisa mengeluarkan jin? Seorang laki-laki datang, ya Ahmad, ya Aba Abdullah, anakku, putriku sering kesurupan, kayaknya dipaksa nikah kayaknya. Rata-rata kesurupan, survei kita 70% survei langsung. Itu karena stres, ditekan. Di pesantren, kalau pesantrennya terlalu keras, kurang menikmati anak kita bisa kesurupan Pak. Di asrama, di sekolah, apalagi dipaksa nikah sama. Dipaksa kerjaan sama, atau lagi pergi berkemah itu ada tekanan, nanti orang itu seruban, itu stres. Tapi kalau ini bukan, ini gangguan sihir, udah stres kemasukan jin. Apa katanya? Maaf saya lagi sibuk, ini sendalku tolong bawa, ketuk aja kepalanya, jangan digambar gitu ya, ketuk kepalanya. Akhirnya dia datang pulang, dia ketuk kepala si putrinya, langsung sembuh. Apa hubungannya sendal lama? Jadi ulama-ulama ahli kolbu itu untuk mengurus orang kesurupan nggak perlu baca ayat Pak, karena dibacain ayat jinnya juga hafiz, diulang lagi hafalannya semua. Dia butuh memori kolbu yang tersimpan di situ. Maka caranya bukan dihembus gitu Pak ya, ditiup. Ini saya tunjukin, kita baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja. Dia cuma transfer data aja. Data kalimat Al-Fatihah dipindahin ke situ. Diiktikadkan, ya Allah, tolong turunkan keberkahan Fatihah ke Abu Sa'id Al-Khudri udah bertahun-tahun diajarkan Al-Fatihah oleh Nabi. Tapi satu kali sebelum pulang Nabi panggil, ya Abu Sa'id, nanti sebelum pulang kamu temuin saya. Karena dia punya bakat ngobatin. Nggak semua orang punya bakat ngobatin Pak. Jadi Bapak ini kalau nggak punya bakat ngobatin, walaupun hafiz Quran, apalagi cuma hafil qul huwallahu ahad, jangan coba-coba ngeruqyah. Abu Sa'id orangnya berani, nekatan orangnya. Apa kata Nabi? Nih, saya kasih kamu hadiah. Ditunggu-tunggu ternyata yang dibaca Nabi apa?
Al-Fatihah. Tapi baca Fatihahnya beda zauknya, beda waridnya, beda ahwalnya ketika baca Fatihah saat sholat. Saat sholat baca Fatihah itu isinya adalah khudu, kerendahan kolbu. Di saat ini ada zikir obat di situ. Muncul sebuah riwayat hadis dhaif. Al-Fatihah shifaun min kulli da. Fatihah itu obat segala penyakit. Hadis dhaif, tapi Imam Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyah, Imam Salafi mengatakan apa? Ini mujarab. Fatihah itu mujarab. Benar Pak, mujarab Pak. Cobain aja Pak. Terus gimana lagi setelah ditiup? Tutup dengan salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu minta doa, ya Allah, berkahi air ini, jadikan dia obat untuk tubuhku, badanku. Gitu Pak. Jadi jangan pindahin CO2-nya. Oke? Ya. Yang kedua, satu lagi aja. Tambuh. Tambuh cia. Ya. Begini Ustaz. Jadi di dalam kita menetralisir diri ini, kami sering praktik bahwa menangis itu adalah lambang kecengengan. Jadi kami berusaha untuk tidak menjadi orang cengeng bagaimanapun perasaan, untuk berusaha tidak menangis, sehingga memang sulit untuk menangis. Sedangkan dikatakan kamu membaca Al-Quran itu cobalah menangis, kalaupun tidak bisa menangis berpura-pura menangis. Nah, kontradiksi lagi. Bagaimana Ustaz? Makasih. Hadis Iqra'ul Quran wabqa alaihi fa illam tabku fatabaku. Itu hadisnya dhaif tapi boleh diamalkan. Bacalah Quran, menangislah. Jika kamu tidak sanggup menangis, maka kenapa susah nangis? Karena nggak pakai kolbu. Coba urus dulu kolbunya. Nanti Pak, kami 40 hari, saya cuma diizinkan sebelum maghrib baca Quran sama guru saya. Kamu obatnya sekarang kolbu dulu. Fatihahnya ayat yang lain nanti aja dulu. Dosisnya nanti. Maka saya dulu waktu umur 13 tahun, karena ada kewajiban sekolah harus hafal as-sajadah, sebelum maghrib saya baca as-sajadah, baca aja. Tahu-tahu 40 hari udah hafal. Ketika selesai 40 hari, selesai zikir kolbu, saya baca Quran. Baru di Bismillahirrahmanirrahim, udah gak sanggup baca lagi. Tersenduh-senduh, Pak. Cengeng gak? Enggak. Saya saat itu merasakan yang ngirim Quran itu ngomong, lagi kirim. So, di zaman-zaman dahulu, zaman-zaman masih pakai surat, kalau orang rindu, maka dia bukalah surat yang ada di lemari, surat dari kekasihnya. Masih ingat gak? Dibuka, beberapa orang nangis. Dulu saya masih ingat bapak saya pertama saya ke Jakarta, itu kirim surat, Ananda gitu ya. Itu surat saya simpen itu. Sekarang karena pindahan nggak tahu nih masih ada, kayaknya masih ada. Ya. Kalau saya rindu, dulu kan belum ada handphone seperti sekarang. Saya buka aja itu bisa nangis Pak. Kalau surat dari ayah ibu bisa bikin nangis, bagaimana dengan Allah yang mewasiatkan untuk berbuat baik ke ayah dan ibu? Lebih nangis lagi. Maka munculkan dulu zikir kolbunya, baru kita, inilah ayat pertama, Iqra bismi rabbik, bacalah nama Rabbmu. Jangan pakai dengan itu kalau bahasa Indonesia kesannya dengan nama, kesannya beriringan. Padahal bi di situ li taukid, bacalah benar-benar nama Rabbmu. Siapa nama Rabb kita? Allah, itu zikirnya Allah. Terus semakin kuat menabung nama Allah itu, karena Allah itu besar, maka akan muncul tangis. Tangis itu nggak cengeng Pak. Tangis itu satu tetesnya mampu memadamkan api neraka.